Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video apakah orang yang makrifat itu orang yang spesial. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya biasa istilah makrifat ini orang selalu pikirkan adalah ilmu tingkat tinggi. Sebenarnya ilmu yang tingkat tinggi itu khusus menyangkut kepada pengenalan kepada Allah. Karena semakin kita membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi, maka ilmu itu semakin susah dinalar, dan yang tidak pernah belajar hal itu pusing, malah menganggap itu ilmu aneh ataukah ilmu sesat ataukah ilmu yang tidak masuk akal. Sehingga kalau sesuatu itu dibuka ke masyarakat yang tidak pernah mengkaji lebih dalam, maka akan terlihat ilmu aliran sesat. Sehingga itu wali-wali zaman dulu ataukah ulama-ulama Timur Tengah yang ahli ilmu hikmah ataukah ilmu kebatinan. Jadi ilmu hikmah atau kebatinan itu tidak ada hubungannya dengan silat ya, ataukah tentang jin ataukah tentang ilmu kesaktian, tidak ada sama sekali. Jadi itu menyangkut pengenalan diri, mengenal diri kita lebih dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Nah, banyak orang yang menganggap ilmu itu ilmu tingkat tinggi. Sebenarnya makrifat itu hanyalah istilah ya. Kalau menyangkut keseharian itu juga kita melakukan 4 tahapan itu yang disebut dengan syariat, yang kedua itu tarikat, yang ketiga hakikat, baru yang keempat makrifat. Itu hanyalah istilah ya. Semisal contoh, kalau Anda mau belajar tentang perbaiki mesin mobil. Nah, syariatnya adalah Anda dengan belajar ya. Anda mulai belajar, Anda mulai cari-cari tahu, dan Anda berkenalan dengan orang yang bisa memperbaiki mesin mobil ataukah memperbaiki mobil. Nah, setelah Anda belajar secara bertahap, secara pelan-pelan, baru Anda tarikat ya. Nah, tarikat itu Anda sudah mulai mengerti ya, bagaimana alur mesin mobil, bagaimana fungsi kerja mobil ya. Anda baru mengerti saja, tapi belum bisa Anda praktekkan. Nah, ketika Anda sudah mulai mempraktekkan bagaimana memperbaikinya, maka itu disebut hakikat ya. Nah, ketika Anda sudah menguasainya ya, Anda kuasai nama-nama bagian mesinnya, baut-bautnya, yang mikro, yang kecilnya, yang besarnya, dan Anda bisa memperbaiki segala jenis mesin mobil ya.
ibaratnya disebut di luar kepala, maka itu Anda disebut ma'rifat ya. Itu dalam istilah orang yang mempelajari mesin mobil. Sama juga dengan Anda yang naik motor, belajar naik motor ya. Syariat itu Anda melihat motornya ya. Anda melihat motornya, terus Anda menabung ya, Anda menabung dan Anda membeli, itu adalah syariat. Nah, tarikat itu Anda baru diperkenalkan. Ini namanya klakson motor, ini namanya standar, ini namanya spion, ini namanya kilometer per hour untuk kecepatannya ya. Ini namanya kunci kontak, ini untuk ngerem, itu namanya tarikat. Nah, ketika Anda mulai praktek ya, Anda belajar sampai Anda bisa jalan ya, meskipun belum fasih ya, itu Anda sudah bisa jalan, latihan menggunakan motor itu disebut hakikat ya. Anda sudah mulai mengerti fungsi-fungsi bagian dari motor tersebut. Dan ketika Anda ma'rifat adalah Anda sudah fasih mengendarai itu ya, di jalan kecil, di jalur gede, ataukah di jalur macet Anda sudah kuasai. Nah, itu adalah istilah. Jadi kalau istilah yang 4 tadi, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, itu berlaku di semua hal di kehidupan ini. Nah, untuk khusus tentang agama ya, ataukah spirituality, itu membutuhkan daya pikir yang sangat dalam ya. Makanya di dalam ilmu sufi ataukah disebut ilmu kebatinan ataukah tasawuf itu, kalau orang tidak memiliki fondasi, maka dia akan linglung bahkan gila. Banyak orang yang gila karena ibaratnya ya, Anda masih melihat-lihat motor ya, Anda masih menengok-nengok tapi belum tahu apa klaksonnya, apa spionnya, apa standarnya. Anda sudah langsung naik motor ya, hanya dengan modal PD, sehingga maka Anda bisa tabrakan. Sama dengan ilmu di dalam agama, seperti Anda di level syariat tapi Anda menuju ke ma'rifat itu, maka itu seperti ibarat anak SD yang diberikan mata kuliah, maka akan dibilang sesat, bingung, dan bahkan gila. Nah, khusus di dalam agama ini, ilmu ma'rifat ini, sebenarnya kita mengkaji lebih dalam diri kita, sekitar kita, alam semesta, dan sifat-sifat Tuhan ya. Seperti ilmu dasar yang sering saya jelaskan, sebenarnya yang Anda cari itu tidak ada di luar diri Anda. Misalnya seperti iblis ya, iblis itu di dalam dada Anda. Makanya saya bilang maling ataukah penjahat itu tidak pernah ada jin yang bertanduk yang berbisik di luar dirinya, tapi di dalam dada. Malaikat pun itu berbisik di dalam dada Anda. Bahkan di ulama tasawuf mengatakan Dajjal itu pun di dalam diri manusia ya. Sehingga kalau semua unsur ketika itu takluk, maka sisa kebaikan di dunia ini, tidak ada kejahatan. Kalau semua bagian kiri kita itu takluk, maka tidak akan ada kejahatan. Jadi dunia tidak akan seimbang, sehingga masih ada sampai sekarang penjahat pun tetap banyak kita lihat ya. Dan istilah-istilah di dalam wayang Jawa yang disilsilahkan oleh para wali untuk orang-orang menonton itu kisah peperangan dada kiri kita dan dada kanan, atau bisa Anda sebut di otak kiri atau otak kanan, yang mana hawa nafsu, iblis, dajjal dan sebagainya melawan kebaikan nurani. Nah, ketika semua manusia mengenal dirinya makin dalam, unsur dirinya, maka dia akan selalu memperhatikan dirinya dan secara perlahan akan mengenal Tuhan. Dan kalau di dalam ilmu agama, misalnya syariat ya, syariat itu Anda mengenal agama ya. Mengenal agama, Anda lihat ritual-ritualnya, ada yang namanya sholat, ada yang namanya puasa, zakat dan sebagainya. Nah, kalau Anda berdiam diri di situ ya, Anda berdiam diri di situ, tidak memaknai apa ritual yang Anda lakukan, maka Anda mentok di posisi syariat. Nah, orang yang terus melakukan ibadah itu sebenarnya Rasulullah membuat ritual itu untuk Anda ketarikat, supaya Anda
makin mengerti apa sih tujuan saya sholat. Tujuan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya Anda rajin ibadah, Anda berarti harus rajin berbuat baik. Jangan Anda rajin ibadah tapi menzolimi orang rajin. Nah itu namanya tidak naik ke tarekat. Anda puasa, rajinnya bulan puasa doang, sedekah ke anak yatim bulan puasa doang, sisa bulan-bulan kemudiannya tetap Anda pelit. Nah itu Anda mentok. Anda hanya menganggap itu ritual, padahal tarikatnya Anda mengambil makna. Oh berarti saya puasa supaya saya bisa berbagi. Nah Anda naik haji ke Baitullah supaya Anda menyedekahkan harta Anda ke jalan Allah. Anda naik haji supaya Anda mendapatkan label haji. Dan itu supaya Anda tidak melakukan maksiat karena ada label, ya. Itu Anda harus berpikir, ketika Anda punya gelar haji, maka kebaikan Anda seharusnya semakin berlipat-lipat. Nah orang yang mentok di hanya ritual, taunya ritual itu saja, biasanya maunya hanya surga. Dia tidak mau memperdalam apa maksud Rasulullah memberikan dia ritual itu, ya. Apakah itu penting? Itu super duper penting dan sangat penting untuk mentraining manusia supaya dia mengenal tarekat yang saya bilang tadi. Tahu maksud dari ritual itu, maksud inti, makanya banyak dalil-dalil lain melawan dalil yang banyak juga dalam Al-Quran. Misalnya yang seperti saya bilang, serajin apapun ibadah, Anda kekenyangan tetangga kelaparan masuk neraka, Anda mau naik haji bolak-balik pun tapi Anda tidak menyantuni anak fakir miskin karena kekayaan Anda, itu masuk neraka. Ataukah seorang PSK kasih anjing minum itu masuk surga. Itu maksudnya adalah Anda harus mencari makna dari ritual yang Anda lakukan. Itulah yang disebut tarekat. Nah ketika Anda sudah di jalan tarekat mencari apa sih makna dari ritual yang Anda lakukan, muncullah hakikat. Oh hakikat itu saya sholat supaya saya melakukan ibadah baik, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah Anda mampu mempraktekkan ritualnya dan maksud dari ibadahnya Anda mampu praktekkan. Dari puasa Anda mampu melakukan makna puasa. Jadi sampai di video saya sebelumnya ada yang mengatakan saya puasa seumur hidup, itu maksudnya hakikat puasa. Jadi setiap hari ketika Anda melihat orang susah, Anda mampu maka Anda berbagi. Ketika Anda melihat orang perih, Anda mampu, Anda berbagi. Nah itulah yang dimaksud dengan hakikat puasa. Nah masuklah Anda ke hakikat, ya. Anda tahu untuk apa Muhammad SAW itu menciptakan ritual. Tidak mentok di ritualnya. Kalau Anda mentok di ritual, maka Anda akan menjadi orang-orang yang ego dalam beragama dan menyembah agama, ya. Anda menyembah agama, yang Anda sembah jalannya bukan Tuhan, sedangkan jalan atau agama itu untuk menuju Tuhan, ya. Jadi kebanyakan orang mentok di titik itu. Dan apakah itu penting? Itu super penting untuk mengingatkan ritual itu setiap detik, setiap waktu supaya Anda jauh lebih baik. Nah ketika Anda sudah menuju hakikat, Anda tahu dan Anda lakukan yang saya bilang tadi, fungsi-fungsi ritual itu, maka di titik itu nanti Tuhan akan memberikan Anda perasaan, pandangan. Anda mulai berpikir lebih cerdas, ya, tentang diri Anda siapa sih, ya, tentang unsur-unsur di dalam diri Anda, tentang bagaimana sih Tuhan itu sesungguhnya, Tuhan itu bagaimana sih di dalam diri kita. Nah jadi mulailah muncul dalil-dalil yang Anda masuk ke level lebih tinggi itu akan dibukakan oleh kiai atau guru Anda, ya. Seperti Tuhan mengakui dirinya di belakang dada kita dalam hadis qudsi, sebagai mana juga dalam Al-Quran lebih dekat daripada urat leher. Itu Anda kaji lebih dalam sehingga Anda mulai mengenal ternyata kedipan alis Anda itu bergerak karena Allah, ya. Semesta ini bergerak karena Allah. Bahkan diri Anda pun sebenarnya nggak ada, ya. Anda itu hanyalah yang ada ego, ya. Jadi sebenarnya kita dan semesta ini adalah zohirnya Tuhan, ego diri kita itu merupakan dinding pembatas antara diri kita dengan Tuhan, ya. Jadi ketika kita melihat jantung kita berdetak, kedipan alis kita, rambut kita, kuku kita memanjang, ataukah ribuan sel dibentuk secara sempurna,
itu kita pun tidak bisa mengontrol pergerakannya ya, saking banyaknya kompleksnya di dalam tubuh kita, sehingga adanya kita ini sebenarnya adalah wujud Allah cinta kepada kita. Adanya semesta ini adalah wujud tanda cinta dan kasih Allah, sehingga Anda mampu mengamalkan filsafah Bismillah, yaitu Rahman dan Rahim, sifat utama Allah yang diutamakan. Jadi Anda hidup harus dominankan kasih dan sayang. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi untuk istilah makrifat di dalam agama itu memang membutuhkan orang-orang yang berpikir keras ya. Tentunya harus melalui tahapan-tahapan itu, dan sampai Anda mengerti titik pengenalan diri Anda kepada Allah akan disebut dengan awaludin ma'rifatullah. Semoga Anda paham tentang penjelasan pada kesempatan kali ini, dan ulangi kalau Anda kurang mengerti supaya tidak gagal paham, dan semoga berkah manfaat. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Kaki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu bacaan, keindahannya dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.